Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai message broker menggunakan RabbitMQ. Nah, perkenalkan kelompok kami, nama saya Nida Takia. Dan saya Tacuma Kulsum. Dan saya Shalendra Zana Putra. Nah, yang pertama, apa sih message broker itu? Message broker itu merupakan salah satu tool middleware yang menjadi perantara untuk mengatur pesan dari pengirim atau biasa disebut sender atau producer atau publisher ke penerima yang biasa disebut receiver atau consumer atau subscriber. Next. Nah, di sini ada dua gambar. Nah, gambar yang di kiri itu merupakan sistem yang tidak menggunakan message broker. Di gambar yang tidak menggunakan message broker ini, ketika user melakukan booking, maka booking service akan menerima request, mengelola data booking, dan memberikan respon terhadap kembalian yang biasanya berisi kode booking beserta detailnya. Semua harusnya berjalan lancar sampai ketika pelanggan yang melakukan booking banyak sekali dalam satu waktu dan ada penambahan fitur seperti kirim detail booking melalui email ataupun push notification ke handphone. Karena semuanya dilakukan secara sinkronus, maka user harus menunggu sampai semua proses selesai dilakukan. Artinya, tidak ada jaminan proses booking tersebut akan berhasil dilakukan karena banyaknya proses yang dilakukan oleh booking service. Ketika kita ambil contoh, misalkan ketika booking service melakukan pengiriman data ke mail server dan ternyata mail servernya down, maka dipastikan transaksi booking tersebut gagal. Atau misalkan push notification melalui Firebase yang bisa memakan waktu berdetik-detik membuat user harus menunggu sampai notifikasinya diterima. Nah, salah satu solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan message broker. Nah, di gambar yang kanan itu merupakan sistem yang menggunakan message broker. Dengan menggunakan message broker, di dalam message broker itu kita mengenal istilah publisher dan subscriber. Publisher itu objek yang mengirim pesan dan subscriber adalah objek yang menerima pesan. Biasanya antara publisher dan subscriber ini dibedakan antara dua aplikasi. Dan seiring dengan hype-nya konsep microservice, komunikasi data antar service tidak lagi sinkronus antar API, tapi bisa juga secara asinkronus, yang mana salah satunya menggunakan message broker. Nah, kita pada kesempatan kali ini itu menggunakan message broker yaitu RabbitMQ. RabbitMQ itu merupakan salah satu dari sekian banyak message broker yang dimana pengirim pesan dari produser ke consumer menggunakan konsep queue atau antrean. RabbitMQ ini bisa kita analogikan sebagai kantor pos. Ketika kita ingin mengirim surat, kita memasukkan surat tersebut terlebih dahulu ke dalam kotak pos. Dari kotak pos itu, surat akan diproses terlebih dahulu di kantor pos untuk difilter dan disortir sesuai dengan wilayah atau daerah penerima suratnya. Dan selanjutnya, pihak kantor pos akan menugaskan tukang pos untuk mengirimkan surat tersebut kepada penerima. Nah, dalam analogi ini, RabbitMQ itu adalah kotak pos, kantor pos, dan juga tukang posnya yang bertugas menerima pesan, mengatur pesan untuk dikirimkan kemana, sekaligus mengirimkannya ke penerima. Dan umumnya pesan di RabbitMQ ini yang dikirimkan ke receiver digunakan untuk memicu suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh receiver. Misal, RabbitMQ itu menyimpan antrian pesan yang berisikan alamat email dan isi email. Ketika RabbitMQ mengirim pesan tersebut ke receiver, maka receiver akan mengirim email dengan tujuan dan isi email tersebut sesuai dengan pesan yang diterima oleh RabbitMQ. Message broker ini dapat bertindak sebagai perantara untuk berbagai layanan, misalnya aplikasi website, mengirim data ke server, dan dapat digunakan untuk mengurangi beban dan waktu pengiriman. Message broker itu diibaratkan sebagai kantor pos sekaligus tukang pos. Flow-nya adalah pesan yang dikirimkan oleh produser, diterima oleh message broker, untuk kemudian disimpan ke dalam queue, dan pesan tersebut akan di-forward satu-satu ke receiver-nya. Next. Nah, selanjutnya akan ada demo aplikasi oleh teman saya. Di sini kami akan mencontohkan message broker menggunakan RabbitMQ dengan bahasa pemrograman PHP yang dapat membroadcast pesan log ke banyak receivers. Untuk receiversnya bisa sebanyak yang kita mau. Produser yang mengirim pesan ke banyak receiver yang diinginkan.
Nah, di sini kami akan menambahkan fitur ke dalamnya yang nantinya akan memungkinkan untuk berlangganan hanya pada subset pesan. Misalnya, kami hanya dapat mengarahkan pesan error ke file log. Hal ini dilakukan untuk menghemat ruang disk sambil tetap dapat mencetak semua pesan log di terminal atau di konsolnya. Langsung saja pada kode pemrogramannya bisa dilihat pada file receive_log_direct.php. Pada perulangan for each PHP terdapat binding, yaitu di sini ada variabel $channel, qbin, qname, direct logs, dan severity. Binding ini adalah hubungan antara pertukaran dan antrian atau queue. Ini dapat secara sederhana dibaca sebagai bahwa queue tertarik dengan pesan dari pertukaran ini. Dalam membroadcast semua pesan ke semua receiver, kami di sini ingin memperluasnya untuk memungkinkan pemfilteran pesan berdasarkan tingkat keparahannya. Misalnya di sini kita ingin skrip yang menulis pesan log ke disk hanya menerima error saja dan tidak membuang ruang disk pada pesan peringatan atau info log. Saat ini kami mencontohkan terdapat 3 receiver. Tetapi jika ingin ditambahkan, bisa dengan menambahkan terminal baru. Langsung aja, jika Anda ingin melihat semua pesan log di layar Anda, buka terminal baru dan ketik php receive_log_direct.php info warning error. Nah, di sini juga kami mencontohkan terdapat satu produser. Misalnya, jika sebagai produser, untuk mengirimkan pesan log error, cukup ketik php emit_log_direct.php error, beserta pesan apa yang ingin kita kirimkan. Di sini contohnya terdapat error pada server. Nah, sebagai produser juga, bisa mengirimkan pesan dengan tidak disertai keterangan. Maka secara default akan mengirimkan pesan ada error ke setiap receiver-nya. Ada error di sini terdapat pada kode pemrograman baris ke-14 sampai dengan 17. Di sini pada kode pemrograman melakukan pengondisian if, di mana jika datanya tidak terdapat pesan, maka akan muncul pesan ada error. Mungkin cukup sekian demo aplikasi Message Broker dengan menggunakan RabbitMQ pada kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.